atau ingin membahas tentang pendidikan karakter. Nah, tentang pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Nah, jadi pendidikan karakter itu merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan tempat berkembangnya seorang anak, di mana pendidikan karakter ini bertujuan untuk mendapatkan watak kepribadian yang baik, bermoral, berakhlak, dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan suatu tindakan yang sifatnya mendidik bagi generasi yang akan datang juga merupakan sebagai definisi pendidikan karakter. Penanaman nilai karakter yang mencakup segala hal seperti kesadaran, kemauan, komponen dasar pengetahuan, hingga tindakan untuk melaksanakan nilai itu sendiri adalah karakter pendidikan juga. Berkaitan dengan pendidikan moral yang memiliki tujuan yaitu melatih serta membentuk kemampuan pada individu yang secara terus-menerus menyempurnakan diri untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Penanaman karakter positif sejak dini sangat diperlukan untuk kehidupan masa depan. Nah, pendidikan karakter positif sejak dini yang terutama yaitu pendidikan yang pemberani, berakhlak mulia, itu akan menuju kehidupan masa depan yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tujuan pendidikan karakter. Nah, apa sih tujuan pendidikan karakter itu? Tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri ialah membangun generasi muda yang lebih tangguh dengan bermasyarakat, yang memiliki moral, akhlak yang mulia, sikap gotong royong, dan toleransi dalam hal ataupun menjadi tujuan utama dari karakter pendidikan itu sendiri, yaitu nilai yang mampu membentuk suatu pendidikan karakter. Nah, berbicara tentang nilai yang membentuk pendidikan karakter, ada beberapa nilai yang membentuk pendidikan karakter itu sendiri. Kita berbicara tentang nilai pendidikan karakter. Di sini tadi saya sudah berbicara bahwa nilai-nilai dalam membentuk pendidikan karakter itu sendiri ada beberapa nilai. Nah, salah satunya yaitu religius, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, peduli sosial, cinta tanah air, nasionalis, kerja keras, peduli dengan lingkungan, kreatif, dan lain-lain. Oke teman-teman semua, berbicara tentang nilai-nilai pembentuk karakter anak, di sini tadi saya telah menjelaskan bahwa ada salah satu nilai yaitu cinta tanah air. Nah, di sini kita akan membahas tentang cinta tanah air. Cinta tanah air. Di sini kita akan membahas tentang ini, cinta tanah air. Nah, dalam pembentukan karakter seseorang anak, banyak nilai-nilai yang dapat mendukungnya. Nah, salah satunya yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air ini termasuk ke dalam pendidikan karakter nasionalis pada seorang anak. Penanaman nasionalisme sejak dini melalui pendidikan karakter dapat mengembalikan kecintaan pada generasi muda terhadap tanah air kita. Nah, pendidikan nasionalis itu sangat penting diterapkan pada anak-anak yang di era sekarang ini banyak anak-anak itu yang melupakan tentang cinta tanah air. Mereka lebih mengedepankan tentang masyarakat luar dengan tren, gaya, serta mode pada zaman sekarang ini yang lebih ke barat-baratan. Banyak generasi muda bangsa kita ini yang tidak cinta lagi terhadap negaranya sendiri. Apa jadinya negara kita
mendatang dengan generasi muda yang saat ini saja seperti ini. Misalnya, kita itu bisa menanamkan cinta tanah air kepada anak-anak, misalnya dengan cara upacara bendera, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, mengetahui tentang seluk-beluk negara Indonesia, karakteristik negara Indonesia, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita tanamkan kepada anak kita tentang pendidikan karakter nasionalis di Indonesia ini. Nah, terutama tentang cinta tanah air. Teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mendidik anak untuk cinta tanah air. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengetahui karakteristik negaranya sendiri. Melalui generasi muda untuk cinta tanah air ini, kita tuh harus bisa mengetahui seluk-beluk dari negara kita. Seluk-beluk atau karakteristik. Melatih generasi muda untuk cinta tanah air, salah satunya adalah dengan mengetahui karakteristik dari negara Indonesia ini. Keanekaragaman suku, budaya, itu sangatlah penting untuk diketahui oleh anak-anak kita pada pendidikan karakter, yaitu cinta tanah air. Negara kita Indonesia adalah sebuah negara besar yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di negeri ini. Dengan kondisi geografis yang begitu luas, maka tak heran jika Indonesia itu memiliki beragam suku dan budaya. Berbicara tentang keanekaragaman Indonesia, meski Indonesia itu kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu, yaitu satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebagai semboyan dari negara kita, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Setelah berbagai suku di Indonesia, Indonesia pun juga beragam dengan agamanya, bahasa. Nah, banyak sekali bahasa di negara kita ini, yaitu bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Batak, dan masih banyak lagi. Serta agama di Indonesia ini, berbagai macam agama ada di Indonesia ini, seperti agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Kemajemukan itu terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemajemukan bangsa Indonesia ini tidak hanya terlihat dari beragamnya suku bangsa, tapi terlihat juga dari beragamnya agama yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki sekitar 1.340 suku bangsa Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6% yang berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah, utara. Kemudian terbesar keempat yaitu suku asal Sulawesi.
Selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo, jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi yang terletak di Indonesia ini. Nah, untuk terbesar kelima adalah suku Madura. Keberagaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia menjadi kekayaan bangsa. Faktor keberagaman bangsa yaitu salah satunya dipicu oleh letak geografis negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman Indonesia. Keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Pastinya satu pulau dengan pulau yang lainnya memiliki budaya yang berbeda-beda. Berbicara tentang keberagaman Indonesia, Indonesia ini dipengaruhi juga dengan kondisi geografisnya. Kondisi iklim dan alam yang berbeda juga sebagai salah satu faktor keberagaman bangsa. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia itu berbeda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan, mengakibatkan perbedaan pada masyarakat, sehingga membuat komunitas masyarakat itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Ada komunitas yang mengandalkan laut sebagai sumber pangan serta sumber kebutuhan kehidupannya. Nah, sesuai dengan karakteristik Indonesia, yaitu Indonesia maritim. Indonesia maritim. Apa sih yang dimaksud dengan Indonesia maritim itu? Indonesia maritim yaitu sebagian besar wilayah Indonesia yaitu adalah laut. Nah, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Yaitu sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah laut. Nah, jadi tidak heran jika penduduk Indonesia itu banyak yang bergantung kepada hasil lautnya. Banyak yang menjadi nelayan, banyak yang menjadi pedagang ikan. Seperti contohnya saja di Yogyakarta. Sering sekali kita ini melihat di sekitar pantai-pantai di Yogyakarta, banyak sekali yang menjadi nelayan, banyak sekali yang menjadi pedagang ikan asin, pedagang ikan laut. Indonesia adalah negara dengan luas laut yang sangat luar biasa. Bahkan Indonesia itu termasuk salah satu negara yang memiliki laut terluas di dunia. Sebagai negara maritim, banyak masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang ikan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Indonesia ini wilayahnya sebagian besar adalah laut. Nah, tentu saja banyak yang menjadi nelayan, pedagang ikan, banyak sekali yang menggantungkan hidupnya itu dari hasil laut. Seperti itu. Dari semua penjelasan saya tadi, saya tarik kesimpulan bahwa sepatutnya kita itu harus bangga dengan kondisi dan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Contohnya saja dengan kekayaan budaya, bahasa, kemudian ada juga keberagaman bangsa Indonesia. Ada yang sebagai nelayan, pedagang, karena Indonesia ini adalah sebagian besar laut. Karena dengan kekayaan serta sumber daya alam yang begitu melimpah, tentu Indonesia itu seharusnya menjadi negara yang sangat disegani di dunia. Jadi, dari semua ini tadi, berbanggalah kita kepada negara Indonesia ini. Terima kasih, sekian dari saya. Itulah tadi pembahasan saya tentang pendidikan karakter nasionalis pada anak.
Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu dengan topik-topik pembahasan yang lain. See you next time. Sampai jumpa. Stay healthy.